Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuda Azizil di channel Bilah Warung Bilah Nusantara. Warung Bilah Nusantara hari ini akan menunjukkan seperti apa sih penampakan bilah sebelum melalui proses grinding. Setelah tempa, dari per ataupun bahan mentahan ditempa, setelah tempa mau seperti apa sih dia bahannya. Kesempatan kali ini kita ada 4 contoh model blank bilah setelah tempa. Yang pertama itu ada candung atau golok tolok. Ini adalah blank golok tolok, golok khas Lampung yang dia baru selesai ditempa. Jadi karakter dari golok tolok ini adalah golok yang lumayan cukup pendek, tapi dia lebar. Dia pendek tapi dia lebar, dan dia perbedaan lebar dari pangkal bilah sampai dengan ujung bilah tidak seberapa signifikan. Jadi dia hampir terlihat seperti rata. Fungsi dari golok ini bukan untuk tebas ringan, tapi dia memang untuk potong-potong kayu. Jadi dia penampakan untuk blanknya adalah dia masih terlihat hitam, legam, seperti memang besi baru selesai dibakar. Setelah itu dia masih ada bekas-bekas palu, tapi dia sudah terbentuk sebagai pola dasar. Jadi dia punggung bilah dan mata bilah itu dari punggung ke mata bilah dia semakin menipis, jadi mata bilahnya sudah tipis. Jadi pada saat proses grinding, dia tinggal mengikuti saja dari bentuk si blank ataupun hidengan. Kalau bahasa Sundanya ini hidengan, kalau bahasa Indonesianya blank adalah bilah yang baru selesai ditempa. Oke, ini penampakan dari hidengan atau blank sebelum di grinding. Ini hidengan ya teman-teman. Jadi sebegini penampakannya, seperti ini. Masih ada bekas tempa ya, masih ada bekas tempa, bekas palu, masih ada bekas-bekas api membakar besi ini. Ini adalah hidengan golok tolok, golok khas Lampung, golok kerja berat khas Lampung, namanya tolok. Jadi dia masih sangat-sangat kasar ya teman-teman. Ya, nanti ini digrinding sampai dengan dia halus dan rata. Ini dia penampakannya, paksinya sebesar ini ya. Jadi ini paksi akan masuk sebesar ini. Nah, ini akan dilem nanti di dalam gagang, insya Allah dia akan kuat. Tetap dia ini ada yang ngomong mohanai, kalau bahasa Sundanya tekek ya. Ini untuk pembatas sehingga kalau dia labas tidak langsung ke mata bilahnya. Ini tebalnya ya, tebalnya nanti case-nya sekitar 4 sampai dengan 5 mili. Jadi dia sudah tipis ya, dari sini tebal menipis ke ujung, menipis ke sini. Ya, jadi dia menipis ke mata, jadi matanya sudah lebih tipis daripada punggung, sehingga pada saat di grinding dia lebih tipis lagi dari ini, dan dia sudah tinggal ngikutin pola, sudah ngikuti memang blank atau hidengannya. Jadi dia dari sini tebal, dari sini menipis. Ini dia bentuknya adalah ujung turun. Jadi dia mata bilahnya lurus dari sini sampai ke sini. Nah, sampai sini. Ini dia masuk ke dalam punggung bilah. Kalau dia ujung naik, bagian ini dia masuk ke mata bilah. Karena ini ujung turun, dia masuk ke dalam punggung bilah. Selanjutnya yaitu kita ada candung khas Lampung lagi, yaitu candung kawi. Ya, adalah golok yang berbentuk J, seperti J huruf terbalik. Kenapa dia berbentuknya seperti ini? Jadi dia, fungsi dari golok ini adalah untuk dia memang memotong-motong, ngeranting. Tapi kalau dia ada ranting yang lebih tinggi daripada kita, jadi misalkan ranting tinggal ditarik dari atas, disengget. Nah, seperti itu. Tapi dia ininya juga, dia lebih kuat daripada yang memang dia ada bilah yang khusus untuk ngeranting. Jadi ini multifungsi, bisa ngeranting yang memang dahan atau pohon tinggi tanpa untuk kita naik ke atasnya. Setelah itu dia juga
bisa ngeranting, bisa untuk tebas-tebas ringan di bawah. Masih sama ya, dia masih sama bentuknya hitam legam. Setelah itu tapi dia sudah berbentuk, dan ini adalah contoh vaksinya ya, contoh vaksinya. Untuk detailnya kita nanti akan detailkan. Ini penampakan selanjutnya candung kawi ya, candung kawi berbentuk seperti huruf J terbalik ya. Jadi ini fungsinya dia untuk kalau dia ada yang lebih tinggi dari kita, mau kita tebas, tinggal kita ambil lebih tinggi lagi baru kita tarik. Ini ya, sama dengan tadi blank atau hidengan candung tolok tadi, candung kawi ini juga khas Lampung kawan-kawan. Nah, ini dipakai kerja oleh pekebun ataupun petani. Dia masih bentuknya sama ya, masih ada bekas tempaan. Masih ada beberapa bekas tempaan. Setelah itu tebal bilah, punggung bilah dengan matanya lebih tebal punggungnya. Jadi ya menipis dari punggung turun ke mata, semakin tipis. Paksinya seperti ini kawan-kawan. Ini nanti juga yang akan ditanamkan di gagang, tapi dia tidak memiliki makanai ataupun tekek ataupun pembatas. Dia tidak memiliki pembatas antara mata dengan gagang. Seperti itu. Ini dia bentuknya juga ujung turun, sehingga ini dia masuk ke dalam punggung bilah, sahabat bilah sekalian. Lanjut, setelah itu ada ini dia adalah golok khas Sumatera Selatan yang beberapa kali ini sering kita upload. Ini adalah bentuk blanknya. Kalau kemarin kita lihat golok ini, golok gerahang ya, golok gerahang ini dia sudah jadi. Ini adalah bentuk blank, dia baru ditempa. Jadi masih kelihatan sangat-sangat hitam, tapi dia di sini juga tetap sudah ada. Jadi dia dari blank memang sudah ada pembatas antara mata bilah dengan handle untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Dia masih berbentuknya sudah berbentuk ujung turun. Jadi memang dia secara garis besar tinggal grinding, setelah itu di HT ataupun sepuh, setelah itu dia masuk ke proses asa. Ini dia ya, baik untuk detailnya, ini dia video detailnya untuk golok gerahang. Lanjut, golok khas Sumatera Selatan yaitu golok gerahang. Ini dia penampakan blank setelah ditempa, sama bentuk dan ininya masih sama ya. Jadi dia masih hitam, belum di grinding. Dia juga sama, ini punggung, ini mata. Dia dari punggung ke mata semakin menipis, sehingga pada proses grindingnya tinggal mengikuti bahan blank yang ada. Dia bentuknya juga masih di ujung turun ya, sahabat bilah sekalian. Dia bentuknya masih ujung turun, dia masih ada banyak bekas tempaan. Nanti ini di grinding, setelah di grinding dia baru di HT ataupun disepuh menggunakan air. Dia masih ada makanai ya, ataupun ini tekek atau pembatas tajam antara handle dengan si mata bilah. Ini adalah paksinya. Paksinya juga lumayan besar dan cukup panjang. Nah, nanti ini paksi akan disesuaikan dengan handle. Kalau memang dia terlalu bungkuk, nanti akan dibakar kembali dan diluruskan. Kalau memang dia butuh diluruskan. Ini bentuknya juga masih ujung turun, sehingga sampai di sini dia masih di punggung bilah. Ini mata bilah. Ya, relatif panjangnya 33 sampai dengan 35 cm. Golok gerahang. Lanjut di golok sorenan ujung naik. Kalau yang 1, 2, 3 adalah ujung turun, ini adalah ujung naik. Dia panjang, bentuknya juga sudah sama dengan golok sorenan yang sudah jadi, namun dia masih hitam legam juga. Setelah itu dia baru selesai ditempa, itu masih ada bentuk bekas-bekas tempaannya. Jadi dia belum seberapa rata. Nanti tinggal grinding untuk perataan mengikuti ketebalan bilah, karena tebalnya dari ujung punggung sampai dengan ujung mata itu sudah dirancang tebalnya sesuai dengan dari tebal menipis. Seperti ini adalah paksinya. Paksinya nanti juga kalau memang dia kurang lurus nanti akan diluruskan dengan teknik dibakar kembali, setelah itu dipalu.
Untuk detail videonya kita saksikan videonya berikut ini. Sorenan. Ya, ini adalah sorenan. Golok sorenan ujung naik. Bedanya dia dengan yang tadi, ini ujung naik. Jadi ini adalah punggung bilah. Sedangkan ini yang tadinya ujung turun, kalau dia ujung turun, bagian ini adalah bagian dari mata punggung bilah. Kalau dia ujung naik, ini mata tajam semua, teman-teman. Ya, masih sama dengan yang tadi, punggung dan mata dari blank saja sudah dibentuk lebih tipis mata daripada punggung. Jadi nanti tinggal grinding, ini tinggal perapihan. Setelah perapihan, dia baru proses head treatment atau sepuh. Dia masih sama ya. Ini adalah paksinya. Ini paksinya. Paksi ini nanti adalah kekuatan dari bilah agar dia menancap dalam dan lumayan cukup digigit oleh handle sehingga dia tidak mudah lepas dari handlenya. Nah, ini tidak ada mohanai ataupun tekek ataupun dia pembatas mata bilah dengan handle. Ini dia penampakan keseluruhannya. Oke, itu tadi pengenalan bagaimana sih bentuknya, apakah bentuknya sudah sama atau belum dengan bilah yang memang sudah jadi. Pengenalan tentang setelah proses tempa menjadi blank, bagaimana sih sebetulnya bentuk blanknya, bentuk sebelum di grinding, di HT dan di asahnya. Itu tadi, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan untuk kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.